Sumba adalah satu-satunya tempat yang pantas untuk kata pulang. Saya cinta Sumba. Sumba adalah jati diriku, rumahku, dan inilah aku. Beri kami Sumba. Nama saya Agriani Stefani Kadiwanu. Saya lebih dikenal dengan nama Fani. Sekarang umur saya 26 tahun dan saya menghabiskan sebagian besar masa hidup saya di Sumba. Saya alumni dari Universitas Kristen Petra Surabaya, angkatan 2006. Waktu itu saya mengambil jurusan ilmu komunikasi, tepatnya khusus mempelajari tentang print and online journalism. Yang lain belum? Yang lain belum? Saat ini saya sudah mengajar selama kurang lebih 7 bulan di SD Kristen Nasional Plus Kasih Agape di Sumba Timur. Saya mengajar matematika untuk kelas 1 dan mengajar IPA di kelas 5. Mana tugasnya? Saya baru menyadari setelah beberapa pengalaman itu bahwa ternyata mengajar itu sangat menyenangkan. Setelah menyelesaikan kuliah saya akhirnya mengikuti seleksi Indonesia Mengajar untuk menjadi seorang pengajar muda. Saya ditempatkan di Kepulauan Sangihe, tepatnya di Pulau Enggohe. Setelah selesai bertugas di Sangihe, saya memutuskan untuk pulang dulu ke Sumba. Dan pada waktu itu terbersit niat untuk membuka sebuah taman baca. Kemudian pada masa beberapa bulan itu saya juga sembari mencari pekerjaan. Saat taman baca sudah berdiri, ada satu lowongan untuk mengajar di salah satu international school di Jakarta. Saya pikir kenapa tidak saya coba. Nah kan pikiran saya waktu itu, saya sudah belajar di satu tempat yang jauh dari mana-mana. Bagaimana kondisi atau wajah pendidikan di tempat seperti itu. Saya pengen tahu juga nih kalau di kota besar seperti apa sih pendidikannya. Selama di Jakarta, yang ada di pikiran saya itu ini bukan hidup. Karena saya merasa saya tidak berguna untuk orang lain. Bukan berarti menjadi guru itu tidak berguna, tidak. Tetapi maksud saya dari pagi sampai sore, sampai malam, itu saya cuma berada dalam satu lingkungan yang sangat kecil. Saya tidak bisa melakukan hal lain lagi, sedangkan terlalu banyak hal yang ingin saya lakukan. Perenungan itu akhirnya membuat saya mantap untuk kembali ke Sumba pada bulan Januari 2014. Sudah pilih tingkat permainan. Salah satu alasan saya mengapa saya memilih pendidikan sebagai tempat saya untuk berkarya bagi Sumba itu karena menurut saya pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting
untuk membangun daerah kita. Hal pertama yang saya lakukan setelah kembali ke Sumba itu adalah saya kembali mengaktifkan taman baca yang sempat vakum beberapa bulan. Awal diaktifkan kembali taman baca itu benar-benar yang sepi, nggak ada orang. Tapi tetap konsisten aku buka pintunya, saya buka pintunya setiap hari. Hingga pada suatu saat ada teman yang bawa anak-anak yang ada di sekitar rumahnya. Seperti namanya, Taman Baca Namu Angu, ingat teman. Mereka tuh ingat temannya, jadi misalnya hari ini mereka datang, besok mereka sudah datang dengan membawa teman-temannya yang lain. Sekarang taman bacanya sudah semakin ramai. Sekarang total anggotanya itu, anggota tetapnya itu ada 149. Itu baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu. Setelah taman baca dibuka, semua pikiran-pikiran yang pertama mendasari kami membuka taman baca itu seperti berubah. Karena ternyata bukan minat baca yang kurang, tetapi sarana, fasilitas yang tidak ada. Karena itu terbukti sih dari bulan-bulan pertama sampai sekarang itu pengunjungnya bukan berkurang tetapi selalu bertambah. Nama saya Yonatan Hani, biasa dipanggil Yon, umur saya 30 tahun. Saya asli Sumba, tumbuh besar di pulau ini, Pulau Sumba, khususnya di Kota Waingapu. Saya alumnus S1 Teknik Informatika dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya tahun 2008. Selepas saya menyelesaikan S1 saya sempat bekerja di Surabaya di salah satu bank swasta dan juga sebagai freelance di event organizer wedding. Namun pekerjaan saya di Surabaya cuma bertahan sekitar 2 bulan. Saya merasa Surabaya bukan rumah saya dan pada saat itu saya juga merasa saya harus kembali ke Sumba untuk melakukan sesuatu dengan kehidupan saya. Memang saya sedikit khawatir karena saya takut kalau sampai di Sumba saya tidak punya pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Sesampainya saya di Sumba, ketakutan itu memang terbukti. Saya menggunakan teras rumah saya yang sudah tidak dipakai lagi menjadi tempat reparasi komputer dan toko komputer saya. Tantangan pertama yang saya hadapi pada saat saya memulai wirausaha, saya dipanggil untuk melakukan reparasi komputer di salah satu instansi pemerintah. Karena saya harus masuk di bawah kolong meja untuk mengambil CPU-nya, sempat saya mendengar ada suara yang berkata seperti ini. Itu dia tidak malu, seorang sarjana maunya masuk di bawah kolong meja. Pada saat saya mendengar itu, sempat hati saya kecil. Tapi akhirnya saya berpikir, hidup saya dan usaha saya tidak pernah ditentukan oleh perkataan orang. Di sela-sela kegiatan saya berwirausaha, saya juga berpikir apa yang saya harus kerjakan dengan ilmu saya. Saya menjadi volunteer di salah satu panti asuhan Kristen di Preliu, Sumba Timur. Oke, jadi sekarang kita mau belajar sedikit tentang komputer, belajar tentang tabel, bagaimana bikin tabel, bagaimana insert foto di dalam tabel, bagaimana pisahin tabel, bagaimana sambungin tabel. Semua sudah buka Microsoft Word-nya? Jadi awalnya dulu saya bikin di rumah, jadi panggil teman-teman, kamu mau belajar komputer nggak? Ada yang mau, ya udah kita belajar sama-sama.
Terus kepikiran bagaimana kalau misalnya komputer ini, lab komputernya saya pindahin ke panti, kan kasihan anak-anak panti juga ada yang pengen belajar, tapi kan jauh tempatnya. Ya, terus ada teman yang mau bantu komputer bekas, akhirnya kita bikin proposalnya, dikasihlah komputer bekasnya. Akhirnya tahun ini kita bisa belajar komputer sama-sama di sini di panti. Kalau mau ketik di bawahnya tinggal ketik aja nomor 1, nama, Adi, tanggal lahir. Adi tanggal lahir berapa? Main bolanya. Kegiatan ini juga terkadang dilakukan secara spontan, tergantung dari teman-teman saya dari luar yang datang dan pengen terlibat mengajar dengan pengen cerita sesuatu kepada anak-anak panti. Kita udah selesai belajar komputer, sekarang kita belajar tentang fotografi. Nah, ntar ada temannya Kayo nih yang bantu ngajar. Jadi kita kalau belajar fotografi kita di luar aja. Jadi yuk kita sama-sama keluar. Yo, sini kita lihat. Ya, ini dia, kenalin, namanya Kak Onggo. Siapa? Halo Kak Onggo. Selamat sore. Ya, ini nanti Kak Onggo akan ngajarin apa itu fotografi, ada alat-alatnya nih, kayak teleskop ini panjang, terus ada lagi itu yang lain-lain. Oke, Kak Onggo silakan Kak Onggo. Teman-teman ada yang udah pernah pakai kamera nggak? Sudah. Kamera apa biasanya? Kamera HP ya. Jadi kalau di sini ada macam-macam jenis kamera. Ada kamera HP, kamera pocket, kamera SLR di sini. Ini kan kita pengen motret ini tanaman ada bunganya. Objek yang tadi kelihatannya jauh itu jadi kelihatan dekat dan lebih detail. Sebenarnya tujuannya adalah kita mau ngasih tahu ke mereka bahwa ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, yaitu tanamin mereka mimpi. Ini kita berharap jadi pemicu mereka untuk mereka bisa menemukan passionnya mereka. Ketakutan saya akan masa depan saya ketika saya kembali ke Sumba ternyata tidak terbukti. Karena banyak hal yang bisa kita kerjakan di Sumba, entah itu berwirausaha maupun di dalam bidang sosial. Dan itu membantu saya untuk menemukan masa depan saya yang sebenarnya. Saya juga banyak terlibat di dalam organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di Sumba. Saya banyak mendapatkan fakta tentang realita yang terjadi di Sumba Timur. Yang saya tahu itu semua bisa dibendung kalau saya masuk dan gabung dalam sebuah sistem pemerintahan. Pada tahun 2014 dengan banyak pergumulan saya memutuskan untuk terjun di dalam dunia politik. Saat ini saya terpilih menjadi salah satu anggota DPRD dari Kabupaten Sumba Timur, khususnya di daerah pemilihan 1 Kota Waingapu. Di DPRD saya tergabung dengan Komisi C yang diantaranya menaungi bidang pendidikan dan kesehatan. Pada saat saya memutuskan untuk masuk dalam dunia politik, banyak pergumulan yang saya alami. Salah satunya pada saat itu orang akan memandang saya atau saya sendiri menganggap bahwa ketika saya masuk dalam sistem, saya akan terjerumus dalam sistem tersebut. Yang terlalu ketat di sana. Karena semua orang memandang politik itu jahat, politik itu tidak baik, dan politik itu kotor. Tapi ketika banyak anak muda merasa bahwa politik itu jahat dan tidak harus masuk dalam dunia politik, sebenarnya kita sedang membiarkan politik itu terus dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Nama saya Simon Onggo Eko Estomo, biasa dipanggil Onggo, asalnya dari Magelang.
Dulu saya kuliah di jurusan Ekowisata Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2009. Waktu kuliah saya melakukan penelitian selama 3 bulan di Taman Nasional Wakatobi. Setelah lulus, saya ditawari menjadi tenaga kontrak di sana. Kemudian saya mendaftar PNS dan diterima di Taman Nasional Lewangi Wanggameti di Pulau Sumba dan mulai masuk tahun 2011. Selain bekerja di kantor, saya juga sering mengikuti kegiatan di lapangan untuk mendokumentasikan burung. Jadi sebelum berangkat ke lapangan, saya harus menyiapkan peralatan kamera, tripod, dan lensa panjang untuk menjangkau burung-burung yang ukurannya kecil dan cukup jauh. Di sana saya biasanya menginap minimal 3 hari atau bisa lebih, bisa jadi sampai seminggu. Selama 3 tahun ini saya cukup banyak mengumpulkan foto burung. Kemudian saya tercetus ide untuk membuatnya menjadi sebuah buku. Meskipun belum semua jenis terdokumentasikan, tapi saya ingin mencoba membuatnya menjadi sebuah buku, sehingga memudahkan orang untuk mengenal jenis-jenis burung yang ada di Sumba. Buku itu selesai dibikin tahun 2013, kemudian disebarkan kepada masyarakat sekitar, pemerintah, dan LSM, serta orang-orang yang tertarik untuk memilikinya. Kami menyebarkannya gratis sebagai bahan promosi juga. Sumba itu sangat kaya dengan keanekaragaman hayati dan masih banyak potensi yang sebenarnya belum digali. Jadi kita ingin agar orang-orang itu tahu dan sadar bahwa Sumba ini kaya dengan keanekaragaman hayati. Dan oleh sebab itu maka ya, mari kita jaga hutan. Gua nggak kaku, men. Beri kami Sumba. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk siap ditempatkan di mana saja di wilayah Indonesia. Dalam suasana kerja yang jauh dari keluarga, tidak dipungkiri juga, saya seringkali juga kangen untuk pulang ke rumah, berkumpul dengan keluarga saya. Tapi di sini saya akhirnya menemukan teman-teman dan keluarga yang baru, yang memiliki mimpi dan semangat yang sama untuk membuat Sumba lebih baik. Oke, selamat malam teman-teman. Kita hadir kembali di kegiatan Umbahe Lulu, yang dimana seperti biasanya kan kita mengadakan kelas inspirasi. Nama saya Simon Onggo Eko Estomo, bisa dipanggil Onggo. Saya bekerja di Taman Nasional Lewangi Wanggameti. Kondisi pemuda di Sumba sebenarnya semua itu punya idenya masing-masing. Baik itu yang memang sudah lama di Sumba maupun yang berkuliah dan akhirnya pulang ke Sumba. Mereka masing-masing sudah punya ide apa yang ingin mereka lakukan. Tapi mungkin karena merasa sendiri, tidak tahu bagaimana memulai ide-ide itu, akhirnya ide itu seperti akhirnya tertelan. Dan akhirnya kami bersatu bersama-sama dan ternyata bisa kok kita melakukan sesuatu untuk Sumba. Kita butuh satu tempat di mana setiap ide itu bisa tersalurkan dan segala bentuk kecintaan terhadap Sumba itu bisa diekspresikan. Salah satu kegiatan dari Umbahe Lulu, hari ini kita adakan Umbahe Lulu kelas inspirasi. Memang kelas inspirasi ini sudah kita lakukan beberapa kali. Ada fotografer yang pernah ngajar, ada desainer yang pernah ngajar, bahkan ada model yang pernah ngajar, pernah share di sini. Tujuannya sih sebenarnya untuk menginspirasi teman-teman di Sumba, siapapun itu, entah dia masih sekolah, atau dia masih kuliah, atau dia udah bekerja,
menginspirasi kita semua untuk bisa berbuat lebih, berbuat hal positif untuk Sumba. Selamat malam. Nama saya Simon, saya berasal dari Perancis. My profession is mechanical engineer. So sitting behind a computer from 9 a.m. to 6 p.m. and earning more and more money as the years go by. And when I was thinking about that, I was not happy. Mainly thanks to all the people I met and the activities I did with them. So to me, I will be happy if I enjoy the little pleasures of life, and also if my main activity is doing something meaningful. Ketika kamu bilang kebiasaan, itu kamu sudah label anak. Dan itu akan tertanam di pikirannya dan dia, oh iya ini kan sebenarnya kebiasaan. Misalnya seperti itu. Sehingga pun pola ini pun akan terbawa di sekolah. Ketika guru pun bilang jangan, ya sudah jangan. Artinya itu tidak akan digubris, kecuali dengan pukul atau kayu. Jelas setiap orang pasti punya masalah kayak begitu. Terus dan kita butuh orang lain terkadang untuk menyelesaikan masalahnya kita. Mungkin di komunitasnya saya punya masalah gitu, tetapi sampai di sini terkadang kita punya diskusi-diskusi lepas dan kadang kita menemukan solusi. Sekarang Sumba kan sedang jadi pusat perhatian ya, di mana-mana sepertinya banyak sekali orang yang ingin ke Sumba. Dengan adanya ekspos dari media, semua itu bisa terangkat lagi dan membawa dampak positif. Tetapi di sisi lain juga ada ketakutan tersendiri, karena kita tidak bisa membendung orang yang datang ke sini itu siapa, orang dengan karakter apa saja. Ini yang kedua kalinya lah kita lakukan. Sebelumnya itu kita di Mbata Kapidu, salah satu lokasi syuting salah satu film gitu. Nah, kita lakukan bersih-bersih di sana karena memang di situ tempat wisata umum dan orang-orang itu sepertinya masih belum membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya mendukung karena ini Sumba masih bisa dibilang masih perawan, masih sepi. Nggak tahu nanti kalau udah rame. Kalau bukan kita sendiri yang melakukan, siapa lagi? Kalau yang namanya manusia ya, keraguan itu tidak mungkin hilang 100%. Tapi saya bersyukur untuk saat ini saya tidak pernah menyesali keputusan saya untuk pulang ke sini. Bahwa apa yang saya lakukan di sini bersama teman-teman itu seperti mendapat dukungan seperti itu. Jadi sepertinya keraguan itu tidak punya tempat lagi. Dengan berbagai macam orang yang berkumpul dalam satu komunitas dengan ekspresi yang berbeda-beda, dengan cara mengungkapkan kecintaan terhadap Sumba sesuai dengan bidang mereka masing-masing, saya rasa itu sangat-sangat melipat gandakan kekuatan dari semangat itu. Sekecil apapun itu, ya saya rasa setiap perbuatan kecil yang baik itu apabila disatukan pun akan mengakibatkan satu perubahan yang besar. Sumba adalah satu-satunya tempat yang pantas untuk kata pulang. Saya cinta Sumba. Sumba adalah jati diriku, rumahku,
Dan inilah aku. Sumba adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depanku. Inspirasi dan pengabdianku. Kebanggaan kita dan mereka. Beri kami Sumba!